got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, hold down, bitches on the line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yitno Master, sampai ketemu di channel saya Yitno Masterpedia, channel yang konsentrasi untuk melakukan strategi pembelajaran dan strategi pengembangan diri. Pada video kali ini kita akan mengambil tema menyesali kesalahan masa lalu dan mencemaskan masa depan. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana tubuh Anda sebenarnya sudah sangat lelah setelah seharian beraktivitas? Lampu kamar sudah dimatikan dan posisi tidur pun sudah terasa nyaman. Namun tepat pada saat memejamkan mata, tiba-tiba otak Anda seperti menyalakan layar bioskop raksasa. Seketika itu juga dimulailah konser pikiran yang sangat bising. Otak Anda mulai memutar ulang kesalahan beberapa tahun yang lalu, kalimat salah ucap saat berbicara dengan rekan kerja tadi siang, hingga kecemasan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Hasilnya, Anda terjebak. Anda terjaga hingga larut malam, membalikkan badan ke kiri dan ke kanan, sementara pikiran Anda terus berlari tanpa rem. Fenomena ini biasa kita sebut dengan overthinking menjelang tidur. Pertanyaannya, mengapa pikiran kita justru menjadi paling bising saat suasana di sekitar kita sedang paling sunyi? Dan yang lebih penting, bagaimana cara menghentikannya agar kita bisa beristirahat dengan tenang? Kemudian kita akan bedah bersama-sama dalam video ini. Mari kita berbicara dari hati ke hati mengenai satu hal yang sering kali merampas ketenangan malam Anda: penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Secara psikologis, saat kita bersiap untuk tidur, gangguan dari luar seperti gawai, pekerjaan, dan obrolan dengan orang lain mulai berkurang. Di saat sepi itulah otak kita mencapai proses dari dalam diri kita dan beberapa pekerjaan kita yang belum selesai. Sayangnya kita sering melakukan satu kesalahan fatal. Kita mempercayai semua hal yang dipikirkan oleh otak kita. Ketika muncul pikiran, bagaimana kalau masa depanku nanti gagal? Kita langsung melompat masuk ke dalam pikiran tersebut. Kita menganggap lintasan pikiran tersebut sebagai sebuah kenyataan yang mutlak. Kita menjadi satu dengan pikiran kita. Akibatnya, tubuh mengira kita sedang dalam kondisi bahaya. Hormon stres dilepaskan, jantung berdetak dengan lebih cepat, dan rasa kantuk pun hilang seketika. Kita melekat begitu erat pada pikiran tersebut sehingga kita ikut hanyut di dalamnya. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus memaksa otak kita untuk sepenuhnya kosong? Tentu tidak bisa. Memaksa otak berhenti berpikir justru akan membuatnya semakin liar. Solusi elegan yang ingin saya bagikan kepada Anda pada saat ini adalah sebuah metode bernama cognitive devotion. Jangan khawatir dengan istilah ilmiahnya karena cara praktisnya sangat sederhana. Jika sebelumnya kita cenderung melekat pada pikiran, maka metode ini mengajak kita untuk memisahkan diri dan mengambil jarak aman. Bayangkan pikiran-pikiran Anda seperti kendaraan yang sedang lewat di depan rumah. Ada truk besar yang bising bernama masa lalu, dan ada sepeda motor yang melaju kencang bernama masa depan. Selama ini kesalahan kita adalah kita selalu melompat ke atas kendaraan-kendaraan itu dan ikut pergi bersama mereka entah kemana. Melalui teknik ini kita dilatih untuk tetap berdiri di pinggir jalan. Kita hanya menonton kendaraan-kendaraan itu lewat lalu membiarkannya pergi. Kita menyadari bahwa pikiran hanyalah sekedar pikiran. Ia bukan kenyataan, bukan perintah yang harus ditaati, dan bukan identitas Anda. Bagaimana cara mempraktekannya secara nyata? Saat Anda sedang berbaring di tempat tidur malam ini atau di tidur malam Anda, mari kita lakukan 3 langkah sederhana yang akan memberikan solusi luar biasa kepada Anda dan hanya butuh 3 menit saja.
Langkah pertama adalah beri label pada pikiran Anda. Saat Anda berbaring dan pikiran cemas mulai muncul, misalnya bagaimana kalau besok presentasi saya berantakan, segera ubah kalimat itu di dalam hati Anda menjadi, saya menyadari saat ini saya sedang memiliki pikiran bahwa besok presentasi saya akan berantakan. Perubahan kalimat ini terdengar sepele, tetapi dampaknya luar biasa. Anda sedang menggeser posisi Anda dari orang yang cemas menjadi orang yang menyaksikan kecemasan itu. Langkah kedua, gunakan analogi langit dan awan. Posisikan diri Anda sebagai langit luas yang tenang dan tidak berubah. Sementara itu, pikiran bising Anda hanyalah awan-awan hitam yang kebetulan sedang melintas. Awan itu pasti akan lewat, sedangkan langit akan tetap ada di sana. Katakan pada diri Anda dengan tenang, ini awan cemas sedang lewat, biarkan saja. Langkah ketiga, kembalikan perhatian pada tubuh. Setelah Anda mengalami jarak dari pikiran tersebut, alihkan perhatian Anda sepenuhnya pada tarikan nafas. Rasakan udara dingin yang masuk melalui hidung dan udara hangat yang keluar. Ini adalah cara terbaik untuk membawa kembali kesadaran Anda pada momen saat ini, pada kasur Anda yang sedang nyaman, bukan pada masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Teman-teman dan sahabat sekalian, saat Anda memastikan gawai dan menarik selimut, ingatlah satu hal, Anda tidak wajib menyelesaikan semua masalah hidup Anda pada pukul 2 dini hari. Masa lalu sudah selesai dan ia tidak bisa diubah. Masa depan belum terjadi dan ia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kita. Satu-satunya momen nyata Anda pada saat ini adalah berikan hak tubuh dan jiwa Anda untuk istirahat. Pikiran Anda mungkin tidak akan tetap mencoba memanggil, tetapi sekarang Anda sudah tahu cara melepaskan diri darinya. Cukup amati pikiran itu, ambil jarak dan biarkan ia berlalu. Silahkan praktekkan teknik sederhana ini malam hari nanti ketika Anda hendak menjelang tidur. Rasakan manfaatnya, dan jika Anda merasa video ini memberikan manfaat kepada Anda, tolong bisa dibagikan pada kerabat, kolega, atau orang-orang terkasih yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan riuhnya pikiran Anda menjelang tidur. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengistirahatkan pikiran Anda dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.